Hai teman-teman! Pemerintah udah merilis kisi-kisi SNBT 2024, di mana salah satu materinya itu adalah mengenai kemampuan memahami bacaan dan juga menulis yang akan terdiri atas 20 soal. Dan di video ini teman-teman aku akan bahas 5 contoh soal kemampuan memahami bacaan dan menulis yang bisa jadi bahan kalian untuk belajar. Simak videonya yuk! Nah, teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Di sini ada teks nih yang diadaptasi dari Harian Jawa Pos. Biasanya, teman-teman, untuk soal mengenai kemampuan memahami bacaan dan juga menulis, itu akan ada teks, dan juga teksnya itu digunakan untuk menjawab beberapa soal. Nah, di sini teman-teman boleh pause dulu videonya untuk baca teksnya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya ya. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Produk olahan daging palsu di Tiongkok. B. Daging vegetarian semakin populer di Tiongkok. C. Lesunya dunia bisnis akibat pandemi virus corona. D. Warga Tiongkok menyukai daging palsu. E. Bisnis daging palsu di Tiongkok. Nah, teman-teman, ketika kalian bertemu dengan soal yang menanyakan mengenai judul dari suatu bacaan atau teks, kalian harus membaca isi bacaannya itu secara keseluruhan nih, teman-teman. Berarti kalian harus baca mulai dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Tapi kalian bisa baca teksnya dengan cepat ya, atau teknik skimming. Nah, di sini teman-teman, kenapa kita harus baca teksnya secara keseluruhan? Karena judul dari suatu bacaan itu harus mewakili isi bacaan secara keseluruhan. Gitu teman-teman. Nah, di sini setelah kalian baca bacaannya atau teksnya, maka kalian bisa dapetin nih bahwa di dalam bacaan ini itu dijelaskan bahwa bisnis-bisnis daging palsu tengah tumbuh di Tiongkok. Nah, di sini teman-teman ada di kata di kedua nih. Namun bisnis daging palsu justru tengah tumbuh nih. Nah, berarti teman-teman untuk soal ini jawabannya itu adalah yang E ya, bisnis daging palsu di Tiongkok. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 2. Teksnya masih sama nih, berkaitan dengan bisnis daging palsu di Tiongkok. Untuk soalnya itu adalah, kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah A padahal, B oleh karena itu, C tetapi, D sehingga, E namun. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan itu adalah mengenai kata sambung atau konjungsi untuk melengkapi kalimat yang kelima. Nah, kita lihat nih kalimat nomor 5-nya di sini nih. Ada bla 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 bla, menu dengan bahan daging sintesis itu kini banyak dicari di Tiongkok. Nah, teman-teman, di sini sebelum kalian jawab, kalian harus lihat dulu nih bentuk kalimatnya. Di mana di sini, teman-teman, kata hubung yang harus ditambahkannya itu berada di awal kalimat ya, teman-teman, dan juga diikuti oleh tanda koma nih, teman-teman. Ada tanda koma di sini. Nah, berarti teman-teman kalau kayak gitu, konjungsi yang harus ditambahkan di kalimat nomor 5 itu adalah konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, teman-teman, untuk tahu konjungsi apa yang harus kita tambahkan di kalimat nomor 5 ini, maka kita juga harus lihat konteks kalimatnya dan juga hubungan antar kalimatnya. Di sini kita bisa lihat ke kalimat sebelumnya ya, teman-teman, di kalimat 4. Kalimat 4 itu isinya itu adalah biasanya produk tersebut dikonsumsi oleh vegetarian. Kemudian di kalimat 5-nya, bla 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 bla, menu dengan bahan daging sintesis itu kini banyak dicari di Tiongkok. Nah, kira-kira teman-teman, hubungan antara kalimat 4 dan kalimat 5 ini apa sih teman-teman? Benar, yaitu hubungannya perlawanan ya teman-teman. Nah, berarti teman-teman, konjungsi yang tepat untuk mengisi soal nomor 5 ini adalah namun. Atau opsi yang E. Jadi di sini teman-teman nanti akan menjadi namun menu dengan bahan daging sintesis itu kini banyak dicari di Tiongkok. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Teksnya masih sama nih, berkaitan dengan bisnis daging palsu di Tiongkok.
Dan untuk sekarang ditanyakannya itu adalah mengenai simpulan dari bacaan yang tepat nih apa nih teman-teman? A. Di Tiongkok banyak terdapat bisnis daging palsu. B. Bisnis daging palsu di Tiongkok semakin populer di tengah pandemi corona. C. Munculnya daging palsu di Tiongkok merupakan akibat dari mahalnya harga daging. D. Daging vegetarian di Tiongkok muncul sejak adanya wabah flu babi. E. Warga Tiongkok sangat menyukai daging vegetarian. Teman-teman, untuk jawab soal ini kalian harus tahu nih mengenai simpulan dari suatu teks. Di mana teman-teman, simpulan itu merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan yang ada di dalam teks. Dan simpulan ini teman-teman juga bisa dikatakan sebagai intisari dari sebuah bacaan. Nah, berarti teman-teman kalian harus baca teksnya secara keseluruhan untuk dapat hasil akhir atau juga intisari dari bacaan ini teman-teman. Kalau kalian udah baca teksnya, maka simpulan yang tepat untuk bacaan di atas ini adalah bisnis daging palsu di Tiongkok semakin populer di tengah pandemi corona teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan juga jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku tapi ada mentor-mentor lainnya. Dan juga jangan lupa ya untuk share video ini ke pejuang PTN lainnya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Nah, kita masuk ke soal nomor 4 nih teman-teman. Di sini ada bacaan. Kalian boleh pause dulu videonya untuk baca teksnya. Nah, kalau kalian udah baca teksnya, maka kita bisa tahu nih bahwa teksnya ini membahas mengenai program pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah nih, teman-teman, untuk mencegah terjadinya COVID-19. Kita langsung masuk aja ke soalnya ya. Kalimat 1 pada tulisan tersebut tidak efektif. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah A. Tidak memiliki subjek, B. Terdapat kata mubazir, C. Tidak logis, D. Tidak paralel, E. Terdapat kesalahan tanda baca. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan itu adalah alasan kenapa kalimat 1 ini tidak efektif. Kira-kira karena apa nih teman-teman? Kita lihat ke kalimat pertama dulu ya, atau kalimat 1 di sini nih. Pada Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira teman-teman, kenapa sih kalimat 1 ini menjadi kalimat yang tidak efektif? Ada salah di mananya nih, teman-teman? Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, kalimat nomor 1 ini itu tidak memiliki subjek ya, teman-teman. Pada Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalimat ini tidak memiliki subjek, teman-teman. Dan hal inilah teman-teman yang menjadikan kalimat nomor 1 ini menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah teman-teman, kemudian agar kalimat 1 ini menjadi kalimat yang efektif, maka harus memiliki subjek. Kayak gimana nih cara untuk menjadikan kalimat 1 ini menjadi kalimat yang efektif? Itu dengan cara menghilangkan kata pada ini ya teman-teman. Nah dengan menghilangkan kata pada ini, maka kalimat 1 akan menjadi Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti subjeknya itu adalah Ramadan tahun ini, teman-teman. Nah, kita langsung kembali lagi ke soalnya. Berarti kalimat 1 pada tulisan tersebut tidak efektif dan alasan ketidakefektifannya itu karena tidak memiliki subjek ya. Nah, berarti teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A. Karena salah satu syarat dari kalimat efektif itu harus memiliki subjek. Selain harus punya subjek, juga punya predikat. Dan selanjutnya harus menggunakan ejaan yang sudah disempurnakan. Dan juga menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Dan terakhir, mengandung kepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Jadi udah jelas ya teman-teman, di sini kalimat 1 tidak efektif itu karena tidak punya subjek, sehingga kata padanya di sini di awal kalimat tadi harus dihilangkan. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya di video ini.
Teksnya masih sama nih mengenai program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan untuk mencegah COVID-19. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada nomor 6 adalah A. Banyak daerah yang mulai menerapkan PSBB seiring berkembangnya jumlah pasien COVID-19. B. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. C. Pembatasan itu dilakukan oleh beberapa kota besar di Indonesia. D. DKI Jakarta adalah daerah yang pertama melakukan pembatasan itu. E. Selain DKI Jakarta, beberapa daerah lain juga mulai melaksanakan PSBB. Nah, teman-teman, ketika kalian ketemu jenis soal seperti ini, di mana kita harus mengisi bagian rumpang dari suatu paragraf dengan suatu kalimat, maka kita harus tahu dulu nih, teman-teman, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, teman-teman, sebelum kita mengisi kalimatnya. Di mana yang harus diperhatikan itu adalah, teman-teman, itu yang pertama itu adalah syarat kesatuan dan juga syarat koherensi. Dan ditandainya itu dengan apa nih, teman-teman? Ditandainya itu dengan adanya repetisi atau kata ulang, kemudian kata ganti, dan juga konjungsi atau kata hubung, teman-teman. Di samping itu, teman-teman, kita juga harus memperhatikan syarat kesatuan ide. Kita harus memperhatikan, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, teman-teman, di kalimat 6 ini, setelah melihat ketentuan-ketentuan tadi, mulai dari syarat kesatuan, syarat koherensi, kemudian adanya kata repetisi, kata ganti, dan juga konjungsi, maka untuk kalimat 6 ini, tepatnya itu adalah diisi dengan kalimat yang B ya, teman-teman. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B nih, teman-teman. Sesuai dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan tadi. Nah, jadi segitu dulu teman-teman soal mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Semoga dari soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT nanti. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang PTN lainnya ya. Terakhir teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal-soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!